Sampai ada cerita nyata, orang tua ndak minta karena malu orang tua minta sama anak, karena anaknya sudah kaya. Orang tua hutang uang itu loh. Si anak bilangnya bagaimana? Kerja pak kalau mau cari uang. Ini orang tuanya sendiri gak mau ngasih uang, suruh kerja kepada anaknya. Makanya kalau anak kaya, orang tua jadi keset, jadi budak. Tapi kalau orang tua kaya, anak miskin, walaupun bukan tanggung jawabnya, anak tetap jadi raja. Assalamualaikum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifadata wa tadhakkura wa tadhkira wa ihya sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid darin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun hukiya anna rajulan i'taqala lisanuhu anis syahadah inda mautih faja'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ama kana yusalli wa yasum qalu bala ya Rasulullah qala hal aqwalidatahu qalu na'am fada'a biha wa amaraha bil 'afwi anhu fa'abat li'annahu qala aynaha faja'a bil hatab wan nar faqala ya Rasulullah ma hadha qala ukhrikuhu bin nar. Cerita yang kedua ini menceritakan uququl walid, anak yang durhaka kepada orang tua. Jangan sampai terjadi. Karena sangat bahaya sekali siksaan uququl walid, berani kepada orang tua itu langsung dikontan oleh Allah di dunia. Enggak nunggu dikubur, enggak nunggu di akhirat, tapi langsung dikasih di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikayatun hukiya anna rajulan i'taqala lisanuhu anis syahadah. Diceritakan ada seorang laki-laki i'taqala lisanuhu anis syahadah, yang mana lesannya tidak bisa mengucapkan kalimatus syahadah inda mautih. Ketika waktu mati, mau mati nggak bisa mengucapkan syahadah. Padahal orang itu mati yang diharapkan adalah mati husnul khotimah dengan berakhiran kalimat la ilaha illallah. Itu yang diharapkan, mati husnul khatimah. Nah ini ada orang nggak bisa mengucapkan kalimatus syahadah lesannya ketika mau mati. Waktu nazak dia nggak bisa mengucapkan kalimatus syahadah. Faja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang pada orang laki itu, faqala. Nabi berkata, ama kana yusalli wa yasum, apa orang laki ini salat, puasa? Qalu bala ya Rasulullah. Jawab oleh para sahabat, iya ya Rasulullah, dia salat, dia puasa. Ditanya lagi oleh Rasulullah, qala hal aqwalidatahu. Ditanya lagi oleh Rasulullah,
Apa dia berani kepada ibunya? Qalu na'am. Iya ya Rasulullah. Dia durhaka kepada ibunya. Fada'a biha wa amaraha bil afi anhu. Akhirnya Rasulullah mendatangkan ibunya, terus memerintahkan Nabi kepada ibunya untuk memaafkan itu anak. Fa'abat, menolak sang ibu, tidak mau memaafkan karena terlalu menyakitkan. Sampai ada perumpamaan li'annahu qala ainah, dari sakitnya ibu, dari disakiti oleh anaknya, sampai seakan-akan sang ibu ini dicopot kedua matanya oleh anak. Ya nggak sampai seperti itu, nggak sampai mencopot kedua matanya. Dari sakit hatinya seorang ibu ke anak. Fada'a bil hatab wan nar. Akhirnya Nabi meminta sahabat untuk mengambil kayu dan api. Faqala ya Rasulullah ma hadza. Untuk apa ini ya Rasulullah? Seorang ibu bertanya kepada Nabi. Buat apa itu ya Rasulullah? Kayu dengan api. Qala ukhrikuhu binnar. Aku bakar anakmu. Karena kalau nggak dibakar nggak mati-mati. Dia nazak terus, dia sakaratul maut terus. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu sakit ya, luar biasa sakitnya. Ini kalau nggak dibakar nggak mati-mati. Faqalat, sang ibu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana hamaltuhu tis'ata ashhur wa arda'tuhu sanatain fa aina rahmatul Ya Rasulullah, aku yang hamil anakku selama 9 bulan ya Rasulullah. Wa arda'tuhu sanatain, aku yang menyusui anakku 2 tahun ya Rasulullah. Fa aina rahmatul Di mana belas kasih sayang seorang ibu kepada anak? Masa tega seorang ibu melihat anaknya dibakar? Ibunya gak tega karena anaknya mau dibakar. Afautu. Aku memaafkan ya Rasulullah, aku memaafkan. Inilah kasih sayang seorang ibu kepada anak. Walaupun disakiti berapa kali, orang tua tetap sayang kepada anak. Kalau dibanding sekarang kasih sayang seorang ibu kepada anak, anak kepada ibu, jauh. Satu ibu bisa mendidik anak 10, bisa merawat anak 10. Anak 10 gak bisa merawat satu ibu. Bayangkan, ini terjadi di zaman sekarang. Anaknya banyak, gak bisa merawat ibunya. Ibunya dibiarkan, dia senang-senang sendiri anaknya, gak ingat sama orang tuanya. Sampai seperti itu ya. Kasih sayang seorang ibu walaupun disakiti tetap memaafkan. Jadi gak bisa dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anak dan kasih sayang anak kepada ibu. Gak ada bandingannya. Orang tua disakiti tetap sayang sama anak. Sekarang diumpamakan sekarang anak kaya, orang tua miskin. Apa anak ingat pada orang tua? Enggak. Sampai ada cerita nyata, orang tua enggak minta karena malu orang tua minta sama anak.
karena anaknya sudah kaya. Orang tua hutang uang itu loh. Si anak bilangnya bagaimana? Kerja pak kalau mau cari uang. Ini orang tuanya sendiri gak mau ngasih uang, suruh kerja kepada anaknya. Makanya kalau anak kaya, orang tua jadi keset, jadi budak. Tapi kalau orang tua kaya, anak miskin, walaupun bukan tanggung jawabnya, anak tetap jadi raja. Karena tetap disayang oleh orang tua. Gak tega orang tua melihat anak menderita, anak tidak senang, tidak bahagia. Orang tua memikirkan, walaupun bukan tanggung jawabnya karena sudah balik, karena sudah berkeluarga, punya anak, tapi miskin hidupnya anak. Orang tua kaya, tetap orang tua ngasih. Ini loh kasih sayang orang tua kepada anak. Mestinya anak harus lebih jauh kasih sayang kepada orang tua, karena kewajiban anak itu harus balas budi kepada orang tua. Bagaimana kita waktu bayi, waktu dilahirkan, orang tua mati taruhannya. Sakit orang melahirkan itu. Karena kita orang laki gak pernah melahirkan. Sakit melahirkan itu. Mati taruhannya. Terus begitu lahir, dirawat tengah malam, gak tidur, menyusui, bangun tengah malam, nyusui anak, gendong anaknya. Ya Allah, seperti itu ya. Mana balas budi kita kepada orang tua? Allah, seperti itu ya. Sampai sang ibu mengatakan, fa'ina rahmatul ya Rasulullah, fa'afautu. Akhirnya sang ibu memaafkan itu anak. Begitu ibu memaafkan, fa'antaqallahu lisanahu wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu ibu memaafkan, itu anak langsung lesannya bisa mengucapkan kalimat syahada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah kalau orang tua ridho, Allah juga ridho. Ridho Allah fi ridhal walidain. Hati-hati ya kepada orang tua ini, hati-hati. Ini sebetulnya ceritanya Alqamah. Kalau di kitab Tanqihul Qaul jelas ya, saya ceritakan lagi. Beda ceritanya. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yusamma Alqamah. Wa kana katsirul ijtihad, azimas sadaqah. Di zaman Rasulullah, sahabat Anas bin Malik menceritakan di zaman Rasulullah ada orang laki yang bernama Alqamah. Alqamah ini katsirul ijtihad, luar biasa ibadahnya. Azimus sadaqah, luar biasa sedekahnya. Tidak kurang dia bersedekah itu Alqamah. Ahli sedekah, ahli ibadah, ahli puasa. Famarado yauman maradon syadidan wastadda mardahu. Di suatu hari si Alqamah sakit parah. Wastadda maraduhu, parah sakitnya sampai mau mati. Faba'asat zaujatuhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si istrinya datang kepada Rasulullah untuk menceritakan suaminya yang lagi sakit, Alqamah. Faqalat ya Rasulullah, anna zauji fi naz'i ruhihi fa aradtu an uallimaka bihalihi. Ya Rasulullah, suami saya sakit, lagi nazak, lagi sakaratul maut. Saya datang ke sini untuk menceritakan tentang keadaan Alqamah kepadamu ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Akhirnya Nabi berkata pada para sahabat, sehingga Nabi sama sahabat berangkatlah, intolaku bina ilaihi.
Nabi dan para sahabat datang kepada Alqamah. Falamma dakhalu alaihi qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Alqamah kaifa tara halaka. Rasulullah berkata kepada Alqamah, ya apa keadaanmu? Kok seperti ini? Ditanya oleh Nabi, Alqamah enggak menjawab. Falam yantik faulima annahu halikun. Wah, wis rusak ini, rusak wis. Kata Nabi, halikun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, alahu abun? Apa Alqamah ini punya bapak? Faqalu lahu ya Rasulullah, anna abahu qad mata wa anna lahu umman kabiratas sinni. Kalau bapak enggak ada ya Rasulullah, sudah mati bapaknya. Tapi Alqamah ini punya seorang ibu tua. Fadaha bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atau biha ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Didatangkanlah ibunya Alqamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha Nabi, ya ummi Alqamah, ya umma Alqamah, kaifa kana halu Alqamah. Ibunya Alqamah, bagaimana? Ceritakan keadaannya Alqamah ini. Kok bisa seperti ini? Faqalat ya Rasulullah, kana yasum wa yatasaddaq wa yusalli wa kana fa'ilan lil khairi. Alqamah ini tidak kurang apa-apa ya Rasulullah. Anak saya ini ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, ahli berbuat kebajikan. Tapi satu ya Rasulullah, lakinni sakhitatun alaihi, tapi saya murka kepada Alqamah. Saya marah kepada Alqamah. Saya marah pada Alqamah ya Rasulullah. Li'annahu kana yu'thiru zawjatahu ala ummih. Karena si Alqamah ini ya Rasulullah lebih memilih istrinya daripada ibunya. Ini terjadi di zaman sekarang. Kalau sudah istrinya yang minta sandal, minta emas, dibelikan. Giliran orang tua yang minta, jawabnya, belum ada uang bu. Istrinya minta antar ke kota, ke toko, diantarkan. Giliran orang tua yang minta antarkan saya nak. Waduh saya sibuk bu. Inilah penyebabnya Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimatus syahadah karena lebih memilih istrinya daripada ibunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai dikalahkan orang tua sama istri. Istri tidak boleh menolak suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Karena suami masih berhak, berkewajiban untuk birrul walidain. Tapi kalau istri, ingat, harus berbakti kepada suami. Sudah nggak ada ikatan kepada orang tua. Ini bedanya. Kalau istri harus lebih nurut, taat kepada suami daripada orang tuanya. Karena istri punya tanggung jawab, taat, patuh kepada suami. Sampai ada satu cerita. Ini cerita lain tentang masalah berbaktinya istri kepada suami. Si suami pesan sama istrinya, Dek, jangan keluar rumah, aku mau keluar kota. Jangan keluar kemana-mana tanpa seizinku. Ini pesan suami pada istrinya. Sudah, suami pergi jauh keluar kota. Ada tugas mungkin, ada kerjaan mungkin, ada bisnis mungkin. Tiba-tiba dapat 1 hari, 2 hari ada berita orang tuanya si istri ini sakit. Bingung ini istri. Saya mau
sambang orang tua gak boleh keluar sama suami. Gimana ini? Akhirnya si istri ini kirim surat sama Rasulullah SAW, minta pendapat sama Rasulullah, karena itu waktu di zaman Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, ati zaujak. Orang tua sakit, anak ndak sambang, gak dianggap durhaka kepada orang tua, karena harus nurut kepada suami. Buktinya jawabnya Rasulullah bagaimana? Gimana ini ya Rasulullah? Aku harus keluar rumah sambang orang tua atau gimana? Ternyata jawabnya Rasulullah, ati zaujak. Taat pada suami, jangan keluar. Sudah, gak keluar, gak sambang orang tua. Padahal orang tuanya sendiri ini, orang tua kandung ini, sakit gak sambang karena gak dapat izin sama suami. Dapat 1 hari ada berita lagi, orang tuanya mati. Ini sudah pertemuan terakhir anak sama orang tua. Harusnya bagaimana kan? Harusnya ketemu. Ini pertemuan terakhir sama orang tua saya mati, harus ketemu sama orang tua. Tapi kendalanya gak ada izin dari suami. Di zaman dulu gak ada HP, gak bisa SMS, gak bisa telepon. Intinya kalau suami tidak mengizinkan, istri gak boleh kemana-mana. Hatta orang tuanya sakit, hatta orang tuanya mati. Walaupun sekarang ada telepon, suami melarang, gak boleh keluar. Tetap istri harus nurut pada suami. Apa terhitung durhaka kepada orang tua? Tidak. Bukti cerita ini, waktu istri kirim surat sama Rasulullah bahwa berita yang kedua orang tuanya mati, tetap jawabannya Rasulullah apa? Ati zaujak. Sudah. Karena Rasulullah merintahkan untuk nurut pada suami, tidak keluar, tidak pulang, tidak menjenguk orang tua yang lagi mati, gak bisa ketemu yang terakhir kalinya, melihat terakhir kalinya pada orang tua. Subhanallah, ternyata orang tuanya yang mati dikasih nikmat oleh Allah di kuburannya, dosanya diampuni oleh Allah sebab anaknya taat pada suami. Luar biasa. Dihitung birrul walidain dengan taat kepada suami. Dihitung birrul walidain. Manfaat pada orang tua sehingga orang tuanya yang mati diampuni dosanya oleh Allah, dikasih nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan anaknya patuh kepada suami. Itulah. Tapi Alqamah lebih memilih, lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Ini pernyataan ibunya sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu kana yu'thiru zaujatahu ala ummih. Si Alqamah lebih mencintai istrinya daripada ibunya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabihi. Akhirnya Rasulullah berkata pada para sahabat, intalik, para sahabat, kamu berjalan, wajma' hatoban, kumpulkan sebuah kayu, hatta uhriqahu binar, cari kayu bakar. Para sahabat, kumpulkan kayu bakar, hatta uhriqahu binar, sehingga saya akan membakar ini Alqamah. Faqalat, ya Rasulullah, la taf'al bi waladi wa samrati fuadi. Ya Rasulullah, jangan kau lakukan pada anakku, pada buah hatiku. Saya enggak tega ya Rasulullah, jangan lakukan hal itu pada anakku. Walaupun ibu disakiti oleh Alqamah, sang ibu tetap sayang pada anak. Masya Allah. Jangan kau lakukan itu pada anakku ya Rasulullah.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adzabullah asyaddu. Innallaha ta'ala lam yarda illa biridaki wa lam yakbal salatahu wa siyamahu wa sadaqatahu ma dumti sakhitatun alaihi. Gimana kata Rasulullah? Azab Allah itu pedih. Allah tidak akan meridhoi seorang anak kalau kamu ibunya tidak meridhoi pada anaknya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau orang tua ridho, Allah akan ridho. Kalau orang tuanya sakhit, murka kepada anaknya, Allah juga murka. Wala yakbalu salatahu. Allah juga akan tidak menerima salatnya anak, puasanya anak, sodakohnya anak, madumti sakhitatun alaihi, selama kamu ibunya murka kepada Alqamah. Luar biasa cerita ini. Faqalat, ibunya berkata, ya Rasulullah, ashhadullaha wa ashhaduka anni qad raditu alaihi. Ketika itu ibunya langsung menyatakan, aku bersaksi kepada Allah, aku bersaksi kepadamu ya Rasulullah, anni qad raditu alaihi, sekarang saya ridho kepada Alqamah. Faqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Alqamah wa laqanahu syahada fanataqa biha wa mata sa'atahu. Setelah ibunya meridhoi si Alqamah, memaafkan si Alqamah, terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun si Alqamah untuk mengucapkan kalimat syahadah, sehingga si Alqamah bisa mengucapkan kalimat syahadah karena mendapat ridhonya seorang ibu, dapat maaf daripada ibu, sehingga si Alqamah bisa mengucapkan kalimat syahadah, sehingga si Alqamah mati husnul khotimah. Makanya hati-hati. Makanya ada 3 perkara yang menyebabkan orang itu mati su'ul khotimah. Salah satu yamutuna bi ghairi iman. 3 perkara yang menyebabkan orang itu mati su'ul khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. 1. Allazi lam yaj'al yaumahu khairan min amsih. Nomor 1, orang yang tidak bisa menjadikan lebih baik. Orang itu harus lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, seterusnya. Kalau orang tidak bisa menjadikan hal itu lebih baik, orang ini bisa menyebabkan mati su'ul khotimah. Merugi terus di dalam masalah kebaikan yang lebih menonjol kejelekannya. Nah, ini orang bisa menyebabkan mati su'ul khotimah. Yang kedua apa? Wal aquli walidayhi. Yang nomor 2 yang menyebabkan orang itu mati su'ul khotimah, orang yang berani durhaka kepada orang tua. Nomor 3, wal aquli syuyukh, berani kepada guru. Hati-hati. 3 ini hati-hati. Ya. Karena yang kita harapkan ini adalah mati husnul khotimah. Ibadah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berpuasa. Ini yang kita harapkan semuanya adalah mati husnul khotimah. Ini penyebab mati husnul khotimah. Orang-orang besar, ulama, para wali yang sudah dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, mereka itu loh masih takut su'ul khotimah. Kok kita orang yang ibadahnya pas-pasan malah kurang, gak ada takut su'ul khotimah. Na'udzubillah. Karena orang yang merasa aman daripada su'ul khotimah, orang ini bisa mati su'ul khotimah. Jadi kita harus khawatir, takut dengan mati su'ul khotimah. Jangan merasa aman kita. Dengan ibadah seperti ini kita aman.
merasa aman dengan mati su'ul khatimah. Oh, ini yang menyebabkan orang ini mati su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi anak yang birrul walidain, mendapat ridhonya kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita doakan orang tua kita yang masih hidup, kita doakan sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah wa taatir rasul. Yang sudah meninggal kita doakan mudah-mudahan mendapat pengampunan dari Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah, dikasih nikmat kuburnya dijembarkan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.